Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jazakumullah khairan pada Ustadz yang telah meluangkan waktunya. Juga kepada para jamaah, terima kasih telah hadir dalam kajian kita ini. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah waktu kita berkah. Ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita ingin membacakan tata tertib kajian terlebih dahulu. Ya, adab-adab majelis ilmu online yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, semangat dan mencatat faedah-faedah yang didapat. Yang ketiga, menyimak dengan tenang dan penuh perhatian. Yang keempat, saat kajian dimohon mikrofon di mute untuk jamaah dan kameranya di off ya. Kemudian untuk sesi tanya jawab, untuk akhwat bisa melalui chat, dikirimkan via chat ke admin tanya ya. Co-host yang pertama yang bernama admin tanya, atau yang ikhwan bisa langsung raise hand, bertanya langsung kepada Ustadz setelah diizinkan, atau juga bisa melewati chat ya, dan chatnya dikirimkan kepada co-host yang pertama admin tanya, itu saya sendiri ya. Kemudian yang keempat, menjaga adab saat bertanya, mendoakan Ustadz, bertanya jika ada materi yang kurang jelas, dan pertanyaan diharapkan diutamakan sesuai dengan tema ya. Itu saja. Tanpa memperpanjang waktu, kita berikan waktu kepada Ustadz. Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para ikhwah, akhwat, rahimanallahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita melanjutkan di kajian kita dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Ini pertemuan yang ketiga ya. Alhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan kita untuk tetap belajar ilmu syar'i, keteguhan hati kita untuk tetap berada di atas din yang hak, di atas Quran dan sunnah Rasulullah SAW sampai kematian tiba. Kita masuk pada dalil atas 4 prinsip yang disebutkan oleh muallif. Wajib bagi kita untuk mengetahui 4 hal, yaitu belajar, beramal, kemudian dakwah ya, mendakwahkannya. Kemudian yang keempat adalah sabar. Ya. Yang pertama berilmu, kemudian beramal, kemudian yang ketiga mendakwahkannya, kemudian yang keempat adalah sabar. Ya. Apa dalil dari ini semuanya? Penulis mengatakan wad dalilu, dalilnya adalah gitu ya, wad dalilu alaihi, dalil atas masalah ini adalah firman Allah Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian penulis mengutip ucapan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Andai Allah tidak menurunkan sebuah hujjah, dasar argumen kepada manusia
kecuali surat ini, sungguh surat ini cukup bagi mereka. Kemudian menukil pula ucapan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya, beliau membuat sebuah bab yang diberi nama, babnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu, ilmu sebelum berucap dan berbuat. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illa huwa wastaghfir li dzambik. Berilmulah, ketahuilah, berilmulah bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah kalian atas dosa kalian. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di sini Allah memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, kita jelaskan dulu makna dari surat Al-Asr ini apa yang dijadikan dalil. Jadi apa dalil dari 4 yang harus kita lakukan? Di pertemuan yang lalu wajib bagi kita untuk melakukan 4 hal ini, yaitu wajib bagi setiap individu untuk berilmu. Berilmu tentang Allah. Ya, berilmu tentang Allah. Berilmu tentang Allah, berilmu tentang Rasulullah SAW, berilmu tentang al-Islam dengan dalil-dalilnya yang sahih. Ya, wajib kita berilmu tentang ini. Kemudian wajib kita mengamalkan apa yang kita fahami tentang Allah. Kita mengamalkan apa yang kita ketahui tentang Allah. Kita mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Kita berislam sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Ya, kita berislam sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Kemudian kita mengajak manusia untuk mengenal Allah. Kita mengajak manusia untuk mengenal Rasulullah SAW. Kita mengajak manusia untuk mengenal dalil, mengenal Islam dengan dalilnya. Kita mengajak manusia untuk beramal, untuk bertauhid, untuk beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang keempat adalah sabar. Dalam melakukan semua itu butuh kesabaran. Tanpa kesabaran maka semua itu akan sirna dengan cepat. Kesabaranlah yang menjadikan semua itu akhirnya memiliki sebuah power dan kekuatan yang luar biasa. Dalil dari semua ini adalah surat Al-Asr. Nah, ini yang akan kita jelaskan kandungan dan makna dari surat Al-Asr. Dari dalil 4 kewajiban. Wal asri. Wal asri. Kemudian innal insana, ini tulisan cepat ya. Innal insana lafi khusrin. Ya. Innal insana. Nah, oke, kita akan jelaskan ini. Wal asri. Ya, apa yang dimaksud dengan al-asr di sini? Ya, apa yang dimaksud dengan kata firman Allah wal asri? Ya. Al-asri diartikan oleh para ulama ada 2 di sini. Makna yang pertama adalah waktu. Waktu. Makna yang kedua adalah umur. Nah, wal asri, demi waktu. Ya, demi umur. Ya. Nulisnya pakai tisu aja, tisunya. Gini aja nulisnya lebih enak. Nah, wal asri maknanya di sini apa? Waktu. Kemudian di sini umur manusia.
Ada apa dengan waktu? Nah, di sini dijelaskan waktu di sini ada apa? Satu, di sini ada perjalanan manusia, ya kan? Di sini ada perjalanan manusia. Perjalanan manusia, baik atau buruk. Berarti apa? Berarti ini adalah profil. Nah, ada profil. Kemudian di sini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Berarti di sini ada berpikir. Nah, jadi perhatikan di sini. Kalau kita bicara di sini ya, wal asri, demi waktu. Allah bersumpah atas nama waktu. Kenapa? Karena di dalam waktu ini banyak terjadi perjalanan-perjalanan manusia yang beraneka ragam. Contoh, di situ ada Nabi Adam. Di situ ada Qabil dan Habil. Ada perjalanan dua sosok manusia, Qabil dan Habil, presentatif dari sebuah kebenaran dan kebaikan. Lalu di situ ada tanda kebesaran Allah, siapa yang mendapatkan kemuliaan dan siapa yang mendapatkan kebinasaan. Siapa yang untung dan siapa yang rugi. Lalu muncul kaum Nabi Nuh di zaman Nabi Nuh. Di situ ada masyarakat dan di situ ada orang yang beriman. Presentatif dari keburukan dan kebaikan. Siapa yang mendapat keberuntungan dan siapa yang mendapatkan keburukan. Di situ ada kaum Ad. Ya, di situ ada kaum Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, dan di situ ada kaum mereka yang hidup. Ada keburukan dan ada kebaikan. Ya. Siapa yang mendapatkan keburukan dan siapa yang mendapatkan keberuntungan. Begitu seterusnya sampai dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah SAW dalam sejarah, di situ ada Abu Jahal dengan kelompoknya. Di situ ada Yahudi dengan kelompoknya. Di situ ada kelompok munafik. Dan di sini ada mereka-mereka yang benar-benar menjadi teman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini ada keburukan dan di sini ada kebaikan. Siapa yang mendapatkan kehinaan dan kerugian dan siapa yang mendapatkan keberuntungan? Di waktu sinilah jamaah kita bisa melihat, oh ini yang baik, ini yang baik dan ini yang buruk. Dan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, yang buruk ternyata mendapatkan kebinasaan, azab. Oh, yang baik ternyata mendapatkan kemuliaan dan masuk surga. Allahu Akbar. Ada semua di sini ada. Makna yang kedua adalah umur. Umur di sini apa? Berarti di sini ada aktivitas manusia. Aktivitas manusia. Ya. Berarti apa? Berarti di sini ada karunia Allah. Karunia Allah. Berupa apa? Berupa umur dan waktu. Nah, perhatikan di sini jamaah. Demi umur manusia. Berarti apa? Umur ini adalah karunia yang Allah berikan. Afalam nu'ammirkum ma yatadzakkar fi. Bukankah kami yang ngasih umur kepada kalian? Allah kasih umur, Allah kasih kita kesempurnaan fisik, Allah kasih kita kesehatan. Lalu di situ ada aktivitas manusia. Berarti apa? Cobalah lihat korelasi antara dua waktu ini. Inilah kita secara individu dan ini yang terjadi dalam sebuah sejarah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Coba kalian pelajari dalam sejarah. Didominasi manusia yang mana? Ternyata didominasi munculnya tanda kebesaran Allah berupa azab. Manusia, lihatlah aktivitas Anda.
Kalian dikasih umur sama Allah dan fikirkan aktivitasmu. Wal asri. Ini adalah luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah innal insana lafi khusrin. Ternyata, nah hasilnya semua manusia, yaitu siapa? Kafir, ya kafir atau muslim berada dalam apa? Kerugian. Berada dalam rugi. Apa yang dimaksud rugi? Nah, yang dimaksud rugi di sini maknanya ada dua. Rugi ini ada dua. Kerugian. Kerugian ini apa? Satu. Rugi ini kekurangan. Rugi ini kehancuran. Ya, coba buat sebuah gabungan korelasi. Ya, berpikiran korelasi antara lafi khusrin dengan wala asri. Antara waktu, umur dengan kerugian ini. Menghasilkan sebuah kesimpulan antara dua item ini bahwa apa? Umur itu ibarat modal. Karena kata kerugian itu dipakai untuk apa? Untuk usaha. Kerugian dagang. Ya, berarti korelasinya apa? Umur ibarat modal usaha. Berarti hasilnya apa itu? Kebanyakan manusia apa? Tidak menggunakan apa? Modalnya dengan baik. Sehingga hidupnya penuh dengan dua hal. Apa itu? Selalu kurang. Hidupnya, yang kedua, binasa, azab, penderitaan, dan lain-lain dan sejenisnya. Lihat ini korelasinya. Allahu Akbar. Ya, paham? Bisa dibaca dengan jelas ya. Jelas nggak tulisannya, ikhwan? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Jelas ya. Nah, coba lihat makna ayat ini ya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Makanya Rasulullah bilang apa? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat di mana manusia ini tertipu dengannya. Tertipu dengannya itu terlena dengan dua nikmat itu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nah, sehat dan waktu. Ibarat orang dagang, Bapak, si Fulan ngasih anak modal. Nih, Nizar, anak kasih modal inti usaha. Nah, ketika megang uang, terlena dengan uang yang dia terima. Wah, banyak nih duit. Dagang, tar dulu deh, gue pinjem deh. Nah, kan bisa gitu ya. Gue pinjem, tar gue bayar dulu. Dagangnya ntar dulu, gue pinjem dulu. Dipakailah belanja untuk memenuhi syahwat.
beli rumah, beli mobil, gue pinjam, gue cicil, jangan khawatir, ntar kita pakai dagang. Akhirnya endingnya pas waktunya duit nggak ada, dagangan tidak ada. Kayak emak-emak ke supermarket. Ini contoh aplikasi sederhana. Emak-emak ke supermarket. Nah, kata suaminya, catat apa yang kamu beli. Ya, catat tuh istrinya. Catat sudah jamaah. Catat. Taruh tuh tas Doraemonnya dia masuk situ. Masuk supermarket, lupa nih tas catatannya. Baru masuk pintu supermarket, apaan tuh? Ada diskon. Waduh, keren. Beli dia. Lu sebelah sono, get one by one. Wah, irbah kalau dalam bahasa Arab. Get one by one, keren dibeli. Sono, apaan tuh produk baru? Tuh, terus ngeliat sebelah sono, wah itu ada promo tuh, daging ayam. Wah ini ada promo. Pengunjung yang dihormati, 5 menit lagi supermarket habis, ditutup. Tutup supermarket, belanjaannya belum dibelanjain. Umurnya habis, belum kita berbuat apa-apa. Atau supermarket masih buka. Mau baru beli 1, 2, 3, waduh kakak cukup duit habis dong. Habis deh, pulang nyampe ke rumah, ya tambahin dong uang belanjanya. Lu kemarin habis mah belanja apa? Kemarin itu ada promo ya, 50% plus 20, jadi beli ya. Habis dong duitnya. Inilah manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Umurnya, waktu umur dia tidak dipakai. Ya. Padahal di sini ada sebuah perjalanan. Ada profil di sini nih. Tapi kita melupakan, ini ada profil. Ya, kita ini ada disuruh berpikir dia di sini. Ya kan? Tapi kenyataannya innal insana lafi khusrin, rugi dia. Semua manusia mau kafir, ya, mau kafir, mau muslim berada dalam kerugian. Ibarat orang usaha. Yaitu apa? Kurang, hancur. Inilah yang terjadi jamaah. Ayat ini tidak disebutkan sebabnya. Apa? Ya, terlena dengan dunia. Ya, terlena dengan dunia. Makanya di atas ayat ini ada surat apa? Surat At-Takatsur. Takatsur. Di bawah surat ini ada surat apa? Humaza. Nah, ada surat ini. Lihat ini. Ada Humaza, ada Takatsur, tengah-tengahnya surat Al-Asr. Ayo coba lihat. Takatsur alias mata duiten. Mafi fulus mampus. Iya kan? Ada fulus abang sayang, enggak ada fulus lo gue tendang. Takatsur. Bangun tidur fulus, melek fulus, sudah. Akhirnya apa? Sholat, nanti dulu. Ibadah, ntar dulu. Apalagi belajar. Humaza sama. Alladzi jama'a amalan wa haddada. Dia ngumpulin harta. Siapa yang jadi teman yang bisa nguntungin gue? Yang enggak menguntungin gue? Humazah, lumazah. Dicela, dicaci, dimaki-maki, dibuka aibnya. Kenapa? Enggak bisa nguntungin saya. Inilah manusia jemaah. Lihat ini penyebab. Lalu siapa manusia yang beruntung? Di sini ada ilah. Nah, ilah. Menarik nih kata ilahnya ini. Ya. Nah, ilah. Sini ada garis besarnya ini. Ya kan? Kecuali di sini, ya kan? Kecuali ini kecuali. Maksudnya apa? Berarti mereka yang beruntung.
Mereka beruntung artinya tidak rugi. Tidak rugi dia. Siapa? Inilah mereka ini. Nah, sifat yang pertama apa? Amanu. Amanu. Yang pertama. Wa amilus shalihat. Nah, dan ketiga, keempat lah di sini. Nah, sini kan. Nah, di sini apa ini maknanya? Amanu, iman. Di sini ada iman. Ya kan? Iman ini apa? Nah, iman ini adalah ilmu. Ya kan? Iman adalah ilmu. Dari ilmu lahir apa kemarin? Pembenaran. Pembenaran. Salah nulisnya nih. Dari ilmu lahirlah pembenaran. Dari pembenaran lahir apa? Yakin. Nah, apa yang dipelajari ilmunya? Nah, yang kemarin. Yang dipelajari apa? Yang kemarin itu. 3 itu. Mengenal Allah, Rasulullah SAW, dan belajar Islam. Kenali Allah, belajar tauhid. Belajar tauhid. Perkara-perkara yang wajib untuk kita yakini. Belajar la ilaha illallah. Ini yang kita pelajari. Belajar la ilaha illallah. Belajar mengenal Rasulullah SAW. Mengenal kehidupannya. Mengenal bagaimana Rasulullah SAW. Kesehariannya, tuntunannya. Mengenal Islam, halal, haram. Mau puasa nih. Ya, kita harus kenal dong hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Dengan dalil-dalil. Jangan kata orang. Kata orang runyam, kebanyakan batalnya. Keramas batal. Renang batal. Kat gigi batal. Terus apa lagi? Kumur-kumur nggak boleh. Terus apa lagi? Apa? Luka dikit katanya ntar batal. Urak-urak, tahu urak-urak jamaah bahasa Jawa Timur. Urak-urak apa namanya? Bersihin kuping batal. Banyak kan batalnya. Terus kita disuruh apa dong? Enggak batal. Dikit-dikit kan lagi puasa lu, enggak batal. Enggak boleh lu batal puasa. Bagi nyicipin pakaian, nyicipin pakaian, nyicipin makanan. Enggak boleh puasa-puasa nyicipin makanan, batal. Wah, akhirnya masakannya kalau enggak anyep banget, enggak ada rasanya. Asin semuanya masakan. Serba kagak boleh. Terus tidurnya orang ibadah, suruh bego kita akhirnya jamaah. Terus nggak boleh semua, ini nggak boleh, ini batal, ini batal. Akhirnya suruh tidur melulu, apalagi di negeri Arab. Aduh, habis sholat subuh rekut semua. Bangun tidur, mau asar, mau yokul, bangun. Allahu Akbar. Jadi amanu iman. Iman ini apa? Ilmu pembenaran, lahirlah yakin. Ya innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, yang punya iman sehingga muncul cinta, takut, berharap siapa? Orang yang punya ilmu. Semakin dia belajar berarti semakin lahir yakin. Inilah yakin, endingnya baliknya kemana? Nah di sini jemaah. Ya, di sini. Nah, gini kan alurnya. Ya, berarti semakin kita belajar ilmu, lahir terus pembenaran dan keyakinan, maka akan lahir iman. Kalau yang dipelajari salah, ya berarti imannya salah. Makanya ungkapan Ibnu Sirin apa? Inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini ya agama kita.
keislaman kita. Kalau kita belajar ilmunya ini salah, berarti ininya salah, jemaah. Kalau ininya salah, saya ulangi, berarti imannya salah. Kalau imannya salah, nah ini kan ke sini. Habis dari sini lari ke sini. Habis dari sini lari ke sini. Habis dari sini lari ke sini. Jadilah ini sebuah rangkaian. Rangkaian apa? Rangkaian mereka yang beruntung ini. Kalau ilmunya benar, kalau ilmunya salah, ya rusak semuanya. Makanya dalil 4 kewajiban ilmu. Setelah berilmu dengan 3 tadi tauhid, mengenal Rasulullah SAW, belajar Islam dengan dalil Quran dan hadis. Lalu muncul apa? Amal. Nah, ini amal nih di sini. Berarti tahap ini yang pertama, kedua, ini ketiga, ini keempat. Barulah di sini amal. Amal ini berarti apa? Berarti amal ini adalah dari sini, terdiri dari iman, yakni tauhid, dan apa? Pelaksanaan. Pelaksanaan dari apa? Pelaksanaan Quran dan hadis. Nah, yang mengenal Rasul tadi. Dari sini muncul yang ketiga. Apa itu? Dakwah. Apa yang kita ajak ini? Terus sabar. Nah, inilah 4 komponen. Iman, yaitu ilmu, mengamalkan, ngajakin orang, sabar. Ini yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim dengan istilah apa? Jihad. Ini jihad. Ini jihad kata Ibnu Qayyim. Jihad kesungguhan. Jihad itu ada 4. Ini jihad berilmu, bersungguh-sungguh dalam belajar, karena ini yang melahirkan iman. Jihad dalam beramal, bertauhid, mengamalkan ini. Jihad yaitu ngajakin orang, dan sabar, ini semua. Ya, subhanallah. Inilah lahirlah seorang muslim yang seutuhnya. Masya Allah. Kalau enggak, kalau tidak ini, kalau tidak termasuk bagian yang ini, maka dia akan kena wilayah merah ini. Nah, ini wilayah merah ini. Hati-hati, ini wilayah merah yang nyambung dengan ini. Nah, ini wilayah merahnya di sini nih. Nah, ini wilayah merah ini semua ini. Jadi kalau kita tarik ke sini kata Imam Syangkiti, apa penyebab orang rugi? Balik lagi ke sini. Apa penyebab kerugian? Takatsur, duit, harta. Berarti penyebab rugi manusia lawannya ini. Kalau di sini ada iman yaitu ilmu, berarti sebab manusia rugi apa? Bahlul. Rebat manusia rugi apa? Bahlul. Enggak punya ilmu. Enggak ada ini. Tarik ini kebalikannya. Ini wilayah merahnya. Dia rugi berarti enggak punya ilmu. Enggak paham tauhid, enggak paham apa itu Islam, enggak kenal sama Rasulullah. Kullun yadda'i bihubbi Laila wa Laila ma tubdi bidzaka. Semua mengaku dirinya kekasihnya Laila, padahal Laila tidak kenal siapa kamu. Kan cerita tentang Majnun Laila. Kalau kita kan sebutnya Laila Majnun, Lailanya yang gila. Laila gak salah apa-apaan. Yang gila kan orangnya yang tergila-gila sama Laila. Semua mengaku kekasihnya Laila, padahal Laila tidak kenal sama dia. Semua mengaku kekasihnya Rasulullah SAW. Semua mengaku saya cinta Rasul, saya cinta Rasul. Tapi wudhu saja kakak terngerti. Jamaah. Ya,
Dia nggak punya ilmu, rugi. Nggak ada ilmu, tauhid nggak paham, petunjuk Islam nggak ngerti. Ya mau ngajak orang apa? Yang ngajak kepada kejahilan. Sudah jangan ngomong kesabaran, wong ilmu tidak ada. Inilah manusia yang hidup kerugian. Hidupnya apa? Selalu berada dalam kekurangan, walaupun hartanya segudang. Tidak akan pernah merasa dirinya puas. Tidak akan merasa ada ketenangan dalam jiwanya. Berarti apa? Berartinya dia berada dalam azab. Goncang, gelisah, galau, stres, dan sebagainya. Inilah hidup mereka yang kosong dari ilmu, kosong dari tauhid, tak mengenal Rasulullah, tak mengenal Islam. Lalu kita lebih memilih yang mana? Mau memilih berada di garis merah atau memilih di garis yang sini? Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, inilah jalannya. Siapa yang mau kufur, inilah modelnya. Ya. Masya Allah. Ada yang mau nyatet silahkan. Ya paling enak sih di foto, nanti nyatetnya pelan-pelan di rumah. Zaman now. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, ya. Kemudian ya. Oh ya silakan kalau ada yang mau mencatatnya. Imam Syafi'i mengatakan, siapa Imam Syafi'i? Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Ayo. Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Ya. Kalau ada kuis, ayo kuis. Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Kasih hadiah rutab mau lebaran. Ya kan? Siapa yang ngirim? Panitia yang ngirim. Mana yang ngirim? Panitianya yang ngirim. Siapa yang tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris, Ustaz. Ya terusin dong. Muhammad bin Idris. Ya, raise hand-nya dimatiin. Muhammad bin Idris bin Abbas. Ya. Muhammad, bapaknya namanya Idris, kakeknya namanya Abbas, kakeknya lagi namanya Uthman, kakeknya lagi namanya Syafi'. Ya. Dan beliau dinisbatkan kepada sini, Syafi'i. Syafi'. Dinisbatkan kepada Syafi'. Syafi' ini keturunan dari Hashim. Siapa Hashim? Siapa Hashim? Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Syafi' dari Hashim. Berarti Imam Syafi'i, kalau Hashim berarti dari Quraisy. Berarti Rasulullah berarti Imam Syafi'i panggilannya Imam Syafi'i. Ya kan? Berarti dari siapa? Dari keluarga Hashimi. Hashimi Al-Qurashi. Berarti keluarga Rasul. Iya. Ini Habib asli. Imam Syafi'i. Nama panggilannya Abu Abdullah.
Abu Abdullah panggilannya, kunyahnya. Nama aslinya Muhammad bin Idris. Dipanggilnya Abu Abdullah. Dikenal di kalangan para ulama dengan panggilan apa? Sebutan mata imamun wa wulida imam. Meninggal seorang imam dan lahirlah seorang imam. Maksudnya apa? Di tahun 150 itu meninggal seorang imam besar. Siapa? Imam Abu Hanifah. Lahir Imam Syafi'i. Makanya disebut dengan istilah mata imamun wa wulida imam. Wafat seorang imam, yaitu Imam Abu Hanifah di Baghdad, dan lahirlah imam pula, yaitu Imam Syafi'i. Hashimi. Tapi keluarganya tinggal di Gaza, di Gaza, Palestina. Ya. Lalu Imam Syafi'i wafat di Mesir tahun 204. Ya, tahun 204. Berarti berapa umur Imam Syafi'i? 54. Gitu kan? Umur Imam Syafi'i 54 wafat. Sudah melahirkan apa? Melahirkan Islam yang luar biasa. Umur kita piro? Apa yang sudah kita lahirkan? Umur kita ini berapa? Dan apa yang sudah kita lahirkan? Inilah Imam Syafi'i. Salah satu dari madhab fikih yang dikenal dengan madhab Asy-Syafi'i. Ya, madhab Asy-Syafi'i. Beliau ini belajar pertama dari Imam Malik. Malik ibnu Anas, imam kota Madinah yang dikenal dengan mazhab Maliki. Ketika beliau ke Baghdad, belajarlah bersama Imam Syafi'i namanya Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan mazhab Hambali. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Gurunya madhabnya sendiri, muridnya madhab sendiri, muridnya lagi madhabnya sendiri, tapi mereka adalah guru dan murid kalau sholat bareng. Yang ini sholatnya nggak pakai kunut, yang ini sholatnya kunut. Imam Ahmad mengatakan kunut itu bid'ah. Kan dari mazhab Imam Syafi'i tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu disyariatkan. Kalau enggak kamu harus sujud sahwi malah. Tapi kalau bersama gurunya Imam Ahmad sholat di belakangnya Imam Syafi'i baca kunut. Sebagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah ketika berkunjung ke tempatnya Syekh bin Baz. Lalu tiba sholat dan sholat di jami' yang dimana Syekh bin Baz jadi imam. Di situ Syekh Albani persis di belakangnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan meletakkan tangan begini ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah terus sedekap gini sunnah. Sedangkan Syekh Albani sami Allahu liman hamidah begini bid'ah kata Syekh Albani. Ayo. Syekh bin Baz jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Begini Syekh bin Baz. Syekh Albani. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya ikut begini. Setelah salam, muridnya nanya, ya Syekh Nasir, bukankah engkau mengatakan sedekap waktu i'tidal itu bid'ah? Syekh Albani menjawab, iya, saya mengatakan ini bid'ah. Tapi saya sholat di depan guru saya, Syekh bin Baz.
Dan saya makmum, saya wajib ikut imam. Ayo jemaah. Indahnya semua dengan apa? Dengan kembali ke sini. Dengan apa? Ilmu. Sikap dalam sebuah perbedaan. Oh, ini memang perbedaan. Allahu Akbar. Ya. Lihat, kalau nggak paham hukum, waduh, hantem kromo jemaah. Pukul sana, nyaci maki sana, nyaci maki sini. Sedikit kita ambil profil. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadis. Surah, balik ke bukunya. Mana? Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya selain surat ini, niscaya ia telah mencukupinya. Apa maksudnya? Apakah dengan mempelajari surat Al-Asr cukup bagi kita untuk mempelajari semua yang ada di dalam Islam? Yuk enggaklah jemaah. Maksud Imam Syafi'i di sini adalah ketika kita mempelajari surat Al-Asr ini, maka ini cukup bagi kita untuk memahami prinsip dasar Islam. Apa itu? Bahwa Islam itu prinsip dasarnya adalah ilmu, tauhid, dan beramal sesuai dengan tauhid dan Quran. Ini prinsip dasar. Jadi prinsip dasar Islam itu apa? Tauhid dan beramal sesuai dengan dalil. Kalau kita ingin belajar prinsip dasar ini, cukup dari surat Al-Asr aja paham. Bahwa manusia yang sukses, manusia yang belajar tauhid, belajar tuntunan Rasulullah SAW, lalu dia mengamalkan tauhid dan mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW. Dialah manusia yang sukses. Jika tidak, maka akan masuk ranah jalur merah. Innal insana lafi khusrin. Ini prinsip dasar. Cukup ayat ini bisa menyadarkan dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita tentang prinsip dasar keislaman yang baik. Kemudian ucapan berikutnya adalah ucapan siapa? Imam Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan, Imam Bukhari rahimahullah berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Kemudian beliau berdalil dengan ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, berilmulah. Berilmulah, lihat. Bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dan barulah minta ampun sama Allah. Dimulai dengan ilmu sebelum berbicara dan berbuat. Siapa Imam Bukhari? Sesuai penisbatan. Demikianlah banyak para ulama menisbatkan dirinya dengan daerah. Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai. Ya, ini penisbatan kepada daerah. Bukhari berarti berasal dari daerah Bukhara. Ya. Imam Muslim An-Naisaburi, Sahih Muslim itu Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisaburi, berarti berasal dari daerah Naisabur, Asia Tengah semuanya. Naisabur. An-Nawawi berasal dari daerah Nawa, masuk wilayah Syam. Ya, At-Tirmidzi atau Turmudi berasal dari daerah Turmud, Tirmidz. Begitulah para ulama banyak. As-Sarakhsi berasal dari kata Saraks, ya, madhab Hanafi. As-Samarqandi berasal dari daerah Imam As-Samarqandi, berasal dari daerah Samarqand. Ya, begitu pula banyak para ulama yang dinisbatkan ke daerahnya dan terkenal dengan itu. Bukhari terkenal dengan itu, Nawawi terkenal dengan itu. Ya, Imam Sarakhsi terkenal dengan itu. Ya, Samarqandi terkenal dengan daerah namanya.
Begitu pula yang lainnya. Nama asli Imam Bukhari panggilannya Abu Abdullah, sama. Abu Abdullah. Namanya sama Muhammad juga. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di daerah Bukhara di bulan Syawal tahun 194. Tahun 194 beliau lahir sebagai anak yatim. Lahir sudah yatim, artinya ayahnya wafat. Berarti beliau hidup bersama ibunya. Ya, Imam Bukhari terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa. Begitulah para ulama hadis. Ya, Imam Bukhari dikisahkan oleh para ulama itu cukup mendengar hadis sekali saja, beliau sudah mampu mengingat-ingatnya dan tidak akan lupa dari benak beliau. Rahimahullah. Ya. Beliau wafat di daerah Samarkand. Di daerah Samarkand, di satu kota kecil, di malam takbiran. Lebaran di malam takbiran tahun 256. Lahir 194, wafat 256. Berarti umurnya berapa? 94 naik ke atas 6 ditambah 56 berarti umurnya 62. Ya, berarti umurnya beliau wafat di umur 52. Nah, di sini Imam Bukhari mengatakan umur 62, maaf. Jadi kan lahir 96, lahir dari berapa? 96 ya. Lahir 194, maaf. Lahir 194, wafat 256. Jadi 62 umurnya. Di sini Imam Bukhari membuat bab di dalam Sahih Bukharinya, bab berilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Lalu beliau berdalil dengan surat Muhammad ayat 47. Fa'lam, berilmulah bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Berarti ilmu apa yang dipelajari? Tauhid, mengenal Allah. Berarti ilmu apa yang dipelajari? Mengenal Allah, seperti yang di atas. Kemudian mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu beramallah. Istighfarlah, ucapkanlah, rajinlah zikir, rajinlah beramal. Jadi didahului ilmu, baru berbicara dan beramal. Begitulah kita dalam keseharian, dalam pekerjaan. Masuk kantor, karyawan baru, di training dulu minimal 6 bulan dalam proses training kalau perusahaan besar. Ada yang training 3 bulan, ada yang training sampai 6 bulan dia lamanya di training. Di briefing dulu, dikasih ilmu, dibekali dulu. Ya. Begitulah seharusnya. Mau belajar apa? Training dulu, belajar ini dulu, baru praktek. Ya. Giliran agama, banyak orang mempermudah. Apa itu? Bonek. Ya, bondo nekat. Yang terjadi bonek-bonek dalam beribadah. Akhirnya syirik bid'ah, karena bonek dikasih tahu marah. Bonek kok. Gitu kan? Tapi coba dia berilmu, maka akan sadar bahwa selama ini saya hanya bonek saja. Maka mulai hari ini saya tidak mau jadi bonek. Saya mau jadi manusia yang beradab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan mempelajari 3 prinsip utama dalam Islam pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Barakallahu fiikum. Silakan kembalikan ke admin kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Sebelumnya kita berapa menit untuk
sesi tanya jawab ini Ustaz kira-kira? Sampai di sini 11:30 lah. Oh iya. Jadi sampai 11.30 kurang lebih ya. Kita Ya buka nggak tanya tahu di jawab. tempat inti jam berapa. Kalau di sini 11:30 lah. Ya, Ya. di sini 11.05 sama Ustaz. 11:05. Oke. Ya. Hmm. Ayo kita mulai bacakan pertanyaan yang masuk. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maaf di luar tema. Bagaimana hukum ruqyah terhadap orang yang tidak mau diruqyah? Jazakallah khairan. Hukum ruqyah bagi orang yang tidak mau diruqyah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ruqyah itu apa sih? Ar-ruqyah itu artinya qiraah, bacaan. Bacaan. Bacaan untuk apa? Bacaan untuk menyembuhkan. Wa qila man raq. Ya. Dan dikatakan kepada dia, siapa yang bisa membacain kamu sesuatu yang bisa menyembuhkan kamu dari kematian ini, dari sakratul maut. Ar-ruqyah, bacaan-bacaan untuk kesembuhan. Nah, ruqyah ini ada dua. Ada ruqyah syar'iyah dan ada ruqyah muharramah. Bahkan bisa syirik. Ruqyah syar'iyah adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan yang kedua dengan membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau doa-doa yang bisa difahami maknanya dengan jelas dan dengan bahasa yang jelas. Tidak mengandung makna-makna dan kandungan syirik di dalamnya. Ini ruqyah syar'iyah. Untuk apa? Untuk kesembuhan. Kesembuhan penyakit fisik maupun kesembuhan penyakit psikis maupun kesembuhan dari kesurupan. Ya. Nah, siapa yang melakukannya? Ruqyah yang paling afdal adalah dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang disebut sekarang dengan istilah ruqyah mandiri. Dilakukan oleh dirinya sendiri. Dengan cara apa? Satu, dengan cara dia bertauhid kepada Allah. Seseorang yang bertauhid, dia itu sebetulnya sudah melakukan kesembuhan dengan dirinya sendiri. Diserahkan semuanya kepada Allah, dia tidak tergantung kepada manusia. Yang kedua, dengan dia taat beribadah hanya kepada Allah. Tiga, dengan dia banyak zikir kepada Allah. Empat, dengan dia membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau ada seseorang dikatakan dia nggak mau diruqyah, apakah dia salah? Tidak bisa dia dikatakan salah. Bisa jadi dia ingin melakukan ruqyah itu sendiri. Ya, dia ingin melakukan sendiri. Atau memang dia ini termasuk orang yang kesurupan. Dia permainan jin, main dengan perdukunan, sihir-sihir. Keluarganya ingin meruqyah dia tapi dia nggak mau. Karena tidak mau melepaskan diri dari buhul-buhul, dari jimat-jimatnya. Sehingga hidupnya banyak diikat oleh setan-setan. Keluarganya ingin menyelamatkan dia tapi dia nggak mau. Bagaimana caranya? Caranya adalah Anda yang bacain. Kalau Anda lagi duduk sama dia, ya pelototin aja mukanya, terus bacain ayat kursi. Pelototin mukanya, bacain dari awal Al-Baqarah, dari ayat kursi, akhir Al-Baqarah, bacain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Anda bacain. Rumahnya, setelin aja ngaji tilawah, MP3, MP4, secara terus menerus. Ya, kalau memang dia tipe orang yang senantiasa berkolaborasi dengan dunia klinik dan setan. Anda yang berusaha untuk mendakwai dan membersihkan rumahnya dengan MP3 taruh di situ biar di setel terus menerus di rumahnya. Iqra suratul Baqarah
Ya, siapa yang baca surat Baqarah, maka setan akan lari dari rumahnya dia. Jadi karena dia berontak nggak mau. Ya, wallahu alam. Itu jawabannya secara terinci. Ya. Nah, tafadhol, mungkin ada dari ikhwan yang ingin bertanya langsung, bisa langsung raise hand. Nah, Anda bacakan pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Pernah nanya berkata, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya menolak undangan ulang tahun? Apakah langsung menggunakan alasan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan atau dengan alasan lainnya? Misal, ada cara lain dan sebagainya. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ulang tahun. Ya, ini juga hal yang unik ya. Umurnya nambah kok malah selamat. Ya, ini di antara keunikan ya. Padahal umur kita nambah berarti bau kain kafan semakin menyengat di hidung kita. Harusnya dijadikan ajan untuk introspeksi diri. Kemudian bertaubat kepada Allah. Kemudian kembali ke jalan Allah. Dan terus dia merenung, berpikir, muhasabah terhadap dirinya. Tapi budaya barat memang tak mengenal namanya alam akhirat, dia nggak kenal. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya dengan adanya alam kubur, ada azab, ada nikmat. Tak kenal hari kebangkitan, adanya mahsyar, adanya hisab, adanya mizan, kemudian adanya sirat, adanya surga, neraka. Mereka nggak kenal itu. Makanya mereka selalu semakin tua, mereka ingin merayakan, ingin dirayakan. Umurnya nambah, tambah dirayakan. Tambah tua, tambah dirayakan. Ada perkawinan perak, ada perkawinan emas. Tambah nenek-nenek, tambah dirayakan bagi mereka. Semakin kenapa? Sebelum dia mengakhiri kehidupan, kita bikin dia enjoy, bahagia. Dirayain. Ini mereka yang gak punya agama. Kita, alhamdulillah, Allah kasih kita nikmat iman. Allah kasih kita nikmat ilmu, belajar Quran, belajar petunjuk Rasulullah SAW. Dengan itu kita bisa memahami mana yang hak, mana yang batil. Dari itu kita bisa mengatakan lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada saudara kita yang mengadakan perayaan ulang tahun, kita mengatakan mohon maaf, saya nggak bisa datang. Loh kenapa nggak bisa datang? Iya, saya nggak bisa datang. Kalau dia nanya terus, mohon maaf. Ulang tahun bukan bagian dari Islam. Ini dunia mereka. Saya tidak mau ikut campur. Marah dia, Allah lo sok ini kamu sok. Biarkan saja. Yang penting saya sudah sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa datang. Ya, cukup sampaikan itu. Kalau dia nanya, ya baru Anda jawab dengan baik. Ya. Barakallahu fiik. Barakallahu. Tafadhol, ini ikhwan atau ikhwat, ikhwan atau akhwat yang angkat tangannya. Ya, silakan. Pakai Ikhwan, iPhone. tafadhol. Silakan langsung buka mikrofonnya. Itu ibu siapa itu? Wiwin. Wiwi. Ya, silakan, nggak apa-apa, silakan. Nah, Ustaz mengizinkan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, Silakan. maaf, saya mau bertanya, Ustadz. Iman itu kan kadang-kadang itu yang naik turun gitu loh ya. Misalnya kayak kita udah yakin nih, ya Allah gitu, mudahkanlah kita untuk ibadah atau tetap tawadu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi sibuk gitu, kadang-kadang kita suka suka goyah gitu.
Itu gimana ya Ustadz supaya tetap saja, padahal ya saya sudah berusaha sekali baca Quran untuk mengerti, maksudnya baca artinya, tafsir apa sih ini untuk mengamalkannya dalam hari-hari juga dengan keluarga dan anak-anak gitu ya. Untuk bisa lebih kuat gitu. Ya, bisa difahami pertanyaan insya Allah. Ya, terima kasih kepada Ibu Wiwi dengan pertanyaannya. Iman ini memang fluktuatif ya, bisa naik dan bisa berkurang. Masalahnya sekarang kapan iman kita ini bertambah dan malah kapan iman kita ini berkurang. Saya ambil contoh, kapan seorang pendekar ini ilmunya dia semakin kuat. Kapan ilmu karatenya akan menurun sehingga tingkat refleksnya dia itu menghilang. Gitu aja sih. Kapan ibu-ibu yang masak ini hasil masakannya semakin baik, semakin bagus. Kapan restoran ini mempertahankan rasanya. Sebenarnya jawabannya itulah. Jadi kapan iman kita ini bisa bertambah? Dengan ilmu, dengan ketaatan, dengan amal soleh. Dan ada sarana-sarana penunjang yang lain. Seringkali kita ini, para jamaah sekalian, merasa diri kita ini sudah ibadah. Tapi kenyataannya malah justru iman kita malah turun. Maka yang perlu kita koreksi adalah hati kita dulu. Yang pertama, apa itu keikhlasan kita dalam beramal? Kita koreksi hati kita. Apakah kita beramal sudah ikhlas karena Allah? Apakah kita beramal hanya mengharapkan rahmat dari Allah semata? Atau kita beramal ini untuk kepentingan dunia? Atau kata Imam Ibnu Qayyim, kita beramal ini rutinitas aja. Rutinitas, bagian dari rutinitas. Ini tentu bukan keikhlasan namanya. Jadi koreksilah hati kita. Yang kedua, apakah kita sudah mengenal Allah atau tidak? Sudah berilmu apa enggak? Kalau kita enggak berilmu, maka tak ada cinta. Maka harapan itu pun akan redup. Ya. Tak kenal, maka tak sayang. Tak kenal, hambar rasanya. Jadi teruslah kita belajar dan berilmu. Dari situ akan timbul kecintaan yang begitu besar kepada Allah. Akan timbul kecintaan besar kepada Rasulullah SAW. Apakah kita kenal sama Rasulullah atau tidak? Ilmu inilah yang menjadikan kita terus konsisten. Yang ketiga, jadi berarti ilmu ini ya tauhid, ya sirah, ya belajar Islam, ya tadabbur Quran, ya merenungi makna-makna Quran, belajar hadis. Ini semua bagian dari ilmu. Ya, belajar hadis. Ya. Kemudian beramal, kita amalkan, kita coba mengamalkan itu. Kita jauhi lingkungan-lingkungan yang buruk, pertemanan. Ya, pertemanan yang jelek, lingkungan-lingkungan yang jelek kita jauhi. Karena pertemanan itu berapa banyak orang yang dulu beramal soleh. Jangankan manusia, ustadz, dulu seorang ustadz, dai yang luar biasa, mengajak manusia kepada tauhid, Quran, hadis, salah pergaulan, salah teman. Akhirnya kembali kepada dai mengajak kepada syirik dan bid'ah. Kenapa? Terjebak dalam lingkungan pertemanan yang tidak dia sadari. Ya, mengikis ketaatan kita. Pertemanan ini banyak, ada pertemanan yang offline, pertemanan yang online. Ini akan mempengaruhi juga. Makanya kalau mau kawin, carilah pasangan yang soleh dan solehah. Anaknya didiklah agar rumahnya
menjadi rumah yang dipenuhi dengan kesolehan. Ya. Terus lakukan itu, jangan putus asa. Dan jangan pula berdoa. Seperti yang dikisahkan oleh Ummu Salamah. Bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan doa, Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas Islam yang hak, di atas Quran, di atas sunnah, teguhkan. Baca doa ini jangan dilupakan, terutama di posisi-posisi yang mustajab. Di saat kita sujud, kita baca Ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa tsabbit qulubana ala dinik. Di saat kita tasyahud sebelum salam, setelah tasyahud, innaka hamidum majid, sebelum salam baca doa ini, Ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Mau sholat wajib, sholat sunnah, atau doa kita panjatkan kepada Allah. Setelah sholat, setelah zikir, kita panjatkan doa ini. Malam, siang, sore, silahkan. Kita baca, kita perbanyak doa seperti ini. Agar Allah teguhkan kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Jazakillahu khairan. Ya, pertanyaan berikutnya. Nah, kita bacakan yang berikutnya. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang aplikasi surat Al-Asr tadi dalam rumah tangga. Bagaimana jika Ana sebagai kepala keluarga awam dalam ilmu agama, sementara diwajibkan mendidik istri dan anak yang terkadang menilai segala nasihat yang diberikan secara subjektif karena keterbatasan ilmu Ana. Bagaimana kiat yang terbaik dalam melakukan amalan ini? Masya Allah. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, ya ba'd. Akhi, ukhti fillah. Dakwah ini bukan bikin pisang goreng ya. Sekarang lagi musim di Jakarta, pisang tanduk goreng. Ya, pisang tanduk yang segini itu jamaah, dipotong jadi 2, digoreng. Jadi lagi rame di Jakarta. Jadi pengen apa? Gede, wah mewah, sekali goreng. Ya harga ya mahal. Tempe mendoan gede segini di Jakarta jual 4.000. Iya. Jadi kita ini maunya, apalagi tempe mendoan Purwokerto Banyumas, dicemplungin serang terus dicopot. Makanya eplek-eplek, mateng enggak, mentah enggak. Kita ini kadang berpikir seperti ini jemaah. Anggap dakwah ini hal yang makan cepat saji. Makanya itulah pentingnya kita belajar sejarah. Coba lihat Nabi Nuh. Dakwain anak berapa tahun jamaah? Berapa tahun? Ratusan tahun dia dakwain anaknya. Kok bisa? Oh iya kan menikah, diutus jadi nabi. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan diutus jadi nabi umur 50-an tahun. Menikah berarti saat itu. Berarti punya anak. Sampai last minute kejadian itu berapa ratus tahun. Sampai anaknya belum. Lihat. Nabi Lot dakwah terus sampai last minute. Malaikat datang untuk apa? Untuk balikin kotanya. Ya kan? Disuruh pergi sebelum matahari terbit. Ketika matahari terbit, habis tuh negeri. Sak bini-bininya. Berarti sampai itu last minute berapa tahun jemaah. Nabi Ibrahim. Berapa lama dakwain bapaknya. Dan seterusnya. Rasulullah SAW dengan pamannya berapa tahun. Riwayat yang 8 tahun Rasulullah diasuh Abu Talib. Ada yang mengatakan riwayat 12 tahun Rasulullah SAW mulai diasuh Abu Talib. Sedangkan Abu Talib wafat 10 tahun setelah kenabian. Berarti umur berapa? 50 tahun. Anggap Rasulullah diasuh Abu Talib dari usia 8 tahun menurut riwayat yang masyhur.
Berarti berapa tahun itu diasuh oleh Abu Thalib. Tapi Rasulullah gak putus asa terus. Last minute sampai Abu Thalib mau wafat. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, saya akan bela di hadapan Allah. Inilah dakwah. Satu. Yang kedua, dakwah itu dengan keluarga. Yang paling manjur adalah sikap dan perbuatan. Ini yang kedua. Sikap dan perbuatan kita. Makanya ayat Quran bunyinya apa? Qu anfusakum. Jaga diri kamu wahai suami. Wa ahlikum. Dan keluargamu, anakmu. Dimulai dengan suami, baru setelah itu suruh ngajarin istri. Berarti dakwah yang paling utama buat keluarga apa adalah mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Orang yang dilakukan, orang yang melihat kebaikan dan mendapatkan perlakuan kebaikan, pasti lama-kelamaan paling tidak dia segen. Paling tidak dia segen. Makanya Nabi bilang apa? Kasih hadiah, nanti dia akan ikut sama kamu. Hadiah itu bisa perbuatan, bisa barang, fisik. Tentu yang dimaksud Rasulullah ini adalah fisik barang. Artinya kebaikan itu bikin orang luluh, lentah, habis. Ya, mulai dari diri Anda. Kalau kita sudah berbuat baik. Lalu masuk yang ketiga, kita nasihati pasti ucapan. Pasti orang itu akan segen duluan. Ya bantah pun gak akan lama. Ya, tapi kalau kita sendiri belum melakukan, sesekali, jarang-jarang, terus kita nasihatin orang, diketawain jamaah. Ya, yang keempat, ini sabar jamaah. Makanya Al-Quran bunyinya apa? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruh keluargamu salat. Allah bilang apa? Wastabir. Saya tuliskan Anda, biar Anda tahu kita. Oh, udah dicopot panunya kameranya. Mohon maaf jemaah. Dikira mau bubar, kameranya udah dilepas yang satu. Oke lah. Pak, lihat. Wastabir. Ada tambahan huruf ta. Wastabir. Aslinya apa? Wasbir. Suruh keluargamu sholat. Aslinya wasbir. Sabarlah. Tapi Allah mengatakan wastabir. Berarti istibar. Istibar itu apa? Sabar kuadrat. Sabar super ekstra. Giliran kita ngajak keluarga disuruh sabar ekstra. Tapi disuruh giliran ngajak orang lain watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, tidak mengatakan watawasau bil istibar. Wastawa bis sabr. Suruh sabar. Kalau sama orang sabar biasa. Tapi kalau sama keluarga ekstra kamu sabarnya. Ngeyelnya lebih, bantahnya lebih. Faham 4 ini. Dakwah itu proses ya akhi. Ya, mulai dari diri kita. Ajak dengan tutur kata yang baik, sabar. Sabar ini apa? Terus berusaha. Sabar ini apa? Jangan baperan. Istri Anda ngomel terus Anda baper. Ya bubar jemaah. Orang hidup gak boleh baperan. Ya namanya manusia terkadang kita baper. Tapi kita harus memperbaiki diri kita. Kita pasti dicaci, dicelah orang dan sebagainya. Tapi kita harus berusaha menjadi hati yang lembut. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi? Ada Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, nanya berkata. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita diundang acara tahlilan kematian, kebetulan rumahnya persis di depan rumah kita. Salahkah jika kita datang hanya untuk menghormati? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Diundang tahlilan istilah kita kan. Apa sikap kita? Pertama, ketika ada yang wafat, kita
cepat-cepat takziah datang ke rumahnya. Langsung kita datang ke rumahnya. Ya, ikut membantu mengurus jenazah dan sebagainya. Kalau perempuan ya ikut meringankan beban sang istri, kalau yang wafat itu suaminya atau anaknya, membantu semuanya. Kemudian setelah itu apa? Undi waktu siang makan, Anda siapkan makanan. Kalau Anda juga nggak sempat, ya Anda coba beli dari tempat lain. Ini nih Bu, udah nggak usah pusing makanan. Ini Anda bawain makanan, Anda bawain minuman, Anda membawakan kebutuhan dia di saat musibah terjadi. Jadi Anda sudah datang, Anda bantu dia, Anda bawain dia makanan, Anda bawain dia minuman. Cukup. Setelah itu malamnya dia bikin tahlilan, Anda nggak usah datang. Anda nggak usah datang. Kalau besoknya lagi dia masih banyak tamu, nggak sempat dia makan dan sebagainya, Anda kirimin lagi makanan esoknya. Karena besoknya masih banyak tamu di rumahnya, Anda kirimin makanan. Anda kasihin kue, Anda kasihin minuman. Malamnya tahlilan lagi, nggak usah datang lagi. Kira-kira ditanyain nggak Anda? Enggak. Kenapa? Anda paginya datang. Anda paginya bawa kue dan makanan dan minuman, enggak naik. Tapi kalau waktu takziah enggak nongol, ya enggak bantu, malamnya enggak datang, ya, ya kayak dia bukan cara yang baik namanya. Ya, barakallahu fiik. Kalau masih ada terakhir pertanyaan? Baik, masih ada Ustadz. Saya bacakan lagi. Penanya berkata, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita untuk menjelaskan perihal dosa kepada anak balita? Contoh, Apa itu? Anak balita. Ya. Menjelaskan perihal dosa kepada anak balita. Nah, contoh, jika anak membuang makanan, bila kita bilang itu mubazir, anak terkadang tidak mengerti. Jika dijawab, nanti dosa dan Allah tidak suka. Apakah boleh, Ustaz? Khatibin nasa qadra uqulihim. Hadithun nasa bima ya'qilun. Ya, ajak bicara orang sesuai akalnya. Ajak bicara orang sesuai dengan kemampuan dia berpikir. Anak umur setahun, insya Allah tidak ada cerita mubazir karena selalu disuapin. Kalau umur 2 tahun mulai dia makan sendiri. Nah di situ dia mulai buang-buang makanan. Karena dia makan sendiri. Disitulah kita mengatakan, cukup Anda mengatakan tidak boleh dibuang-buang. Nggak boleh dibuang. Cukup. Nggak boleh Anda panjang. Nah nggak boleh, ini mubazir namanya. Oh kepanjangan nggak ngerti dia. Cukup Anda mengatakan jangan dibuang. Ya, anak umur segitu bahasanya bahasa doktrin, yaitu bahasa iya tidak, boleh sama nggak boleh. Ya, bagus sama nggak bagus, bagus sama jelek, itu bahasanya sudah. Tidak boleh dibuang, dimakan habis, selesai. Nah, makanya orang dulu suka ngomongnya apa? Nggak boleh dibuang, nasinya nangis katanya orang dulu, ya kan ya. Nggak boleh dibuang, cukup Anda mengatakan demikian saja. Ini sesuai dengan akalnya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan pada diri saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan sebelumnya terima kasih kepada para ikhwah yang ada di admin yang membantu acara ini semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan juga bisa menjadi amal jariah antum. Semoga ilmu yang telah disampaikan berkah.
Nah, dan juga jazakumullah khairan pada jamaah yang telah hadir. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat bagi kita ya di dunia dan di akhirat, dan insya Allah kita dimudahkan untuk jumpa lagi di kajian selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada sedikit maklumat bagi jamaah ya. Bahwasanya bagi jamaah yang belum sempat follow akun-akun sosmed kami, kita ada akun-akun di sosial media, ada di YouTube, Telegram, Instagram, itu bisa di follow untuk update kajian. Dan insya Allah kajian kita ini bersama Ustadz Nizar Sarjabal dengan tema Usul Salasa rutin diadakan setiap bulan pada pekan pertama, 3 dan 4. Kemudian besok malam, hari Selasa, Selasa malam kita ada kajian bersama dengan Ustadz Mufi dengan tema Adab Akhlak pukul 20.15 ya. Pukul 20.15 insya Allah besok malam bersama dengan Ustadz Mufi dengan tema Adab Akhlak. Bagi jamaah yang memiliki waktu luang bisa untuk hadir dalam kajian kita berikutnya. Adab Akhlak dengan tema adab makan dan minum. Insya Allah besok kita membahas adab makan dan minum. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kesalahan yang didapat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.